Selamat pagi anak-anak kami. Semoga hari ini anak-anak kami sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan pokok bahasan yang berjudul Sistem Gerak pada Manusia. Nah, sistem gerak pada manusia bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah tulang yang bertindak sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot bertindak sebagai alat gerak aktif. Kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh otot. Nah, baik, lanjutnya yang pertama kita bahas tentang tulang. Rangka manusia tersusun atas lebih kurang 206 potong tulang yang menyusun rangka manusia. Nah, apa sih fungsi dari rangka manusia itu? Ada 5 yang paling penting fungsi dari rangka manusia. Yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh. Bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam yang vital. Contohnya organ dalam yang vital adalah itu otak, ginjal, pencernaan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat gerak pasif, seperti tadi yang sudah Bapak terangkan. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Jadi otot itu melekat pada rangka. Yang kelima, fungsi rangka itu adalah tempat pembentukan sel-sel darah, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Baik, selanjutnya kita lihat macam-macam tulang. Macam-macam tulang itu bisa kita bedakan berdasarkan 2 dasar pembeda. Yang pertama adalah tulang dapat dibedakan berdasarkan sifat matriks penyusunnya, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Sedangkan berdasarkan bentuknya, maka tulang dibedakan menjadi 4. Yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, dan yang keempat tulang tak beraturan. Nah, kita bahas satu persatu. Berdasarkan sifat matrik penyusunnya, tadi sudah Bapak katakan bahwa ada 2, tulang rawan dengan tulang keras. Apakah bedanya tulang rawan dengan tulang keras? Tulang rawan atau kartilago itu tersusun atas sel-sel tulang rawan. Inilah yang disebut dengan kondrosit. Sedangkan tulang keras itu tersusun atas sel-sel tulang keras atau yang disebut dengan osteosit. Yang kedua pembedanya adalah tidak mempunyai pembuluh darah. Tulang rawan tidak mempunyai pembuluh darah. Kenapa? Karena tidak ada saluran Havers. Sedangkan tulang keras mempunyai pembuluh darah. Kenapa? Karena terdapat saluran Havers. Nah, yang ketiga perbedaannya adalah zat-zat penyusun matriksnya. Tulang rawan itu terdiri dari banyak perekat atau kolagen, sedikit zat kapur, sehingga tulang rawan bersifat lentur dan elastis. Sedangkan tulang keras itu zat-zat matriksnya itu tersusun atas perekat atau kolagen yang sedikit, sedangkan zat kapurnya banyak dan fosfor.
sehingga tulang keras itu menjadi tidak lentur sama sekali. Nah, contoh bisa kita lihat di bawah ini tulang rawan contohnya. Contoh itu daun telinga dengan cuping hidung dan lain-lain masih ada lagi. Kemudian contoh untuk tulang keras bisa kita lihat tulang kering, tulang lengan dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, sekarang yang kedua kita masuk pembagian tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya tadi ada 4 tadi, tulang pendek, tulang pipa, tulang pipi dan tulang tak beraturan. Nah, yang pertama tulang pipa. Pipa itu ya namanya pipa panjang. Pipa berarti di tengah berongga. Ya, bayangkan pipa berongga. Jadi bulat panjang seperti tabung. Contoh adalah tulang paha, betis, tulang kering, hasta, pengumpil dan lain-lain masih ada lagi. Kemudian tulang pipih, namanya pipih. Pipih itu seperti papan. Ya, pipih dia seperti papan dia. Tapi di dalamnya berongga. Contoh bisa kita lihat adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Bisa dilihat itu gambar A yang ini. Ini adalah contohnya. Kemudian tulang pendek itu berbentuk silindris. Ya, contohnya pergelangan kaki dan tangan. Dan lain-lain masih ada lagi. Contohnya ini gambarnya kita lihat. Berikutnya yang keempat tulang tak beraturan. Bentuknya tidak beraturan seperti gambar yang ini. Ya. Tidak beraturan, bisa kita lihat contohnya pada tulang wajah dan tulang belakang. Oke, anak-anak kami, sekarang kita lihat rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia itu disusun oleh tulang-tulang. Yang tadi Bapak sebutkan ada lebih kurang 206. Nah, tulang-tulang ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama tulang pembentuk tengkorak. Yang kedua tulang pembentuk rangka badan. Dan yang ketiga tulang anggota gerak. Itu anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak tulang pembentuk tengkorak bisa kita lihat di bawah ini. Ini dia bagian tengkorak, bagian badan gambarnya ini lihat. Bagian anggota gerak. Ini gambarnya. Gambar mulai dari tengkorak sampai tulang jari kaki. Nah, tulang tengkorak itu adalah terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala. Yang kedua, tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Nah, yang mana saja itu, ini bisa kita lihat jumlahnya. Ini gambarnya. Nah, ini komposisinya, ini jumlahnya. Ini. Nah, kita lihat, bisa kamu baca. Tulang tengkorak tersusun atas 2 bagian tadi, yaitu tulang tengkorak bagian muka. Itu ada 7 jenis. Mulai dari tulang rahang atas ada 2 buah, tulang rahang bawah ada 2 buah, tulang langit-langit ada 2 buah, tulang hidung ada 2 buah. Tulang pipi ada 2 buah, tulang air mata ada 2 buah, dan tulang pangkal lidah ada 1 buah. Kemudian tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala terdiri dari 6 jenis. Tulang kepala belakang 1 buah sampai dengan tulang tapis ada 2 buah. Bisa dilihat jumlahnya. Nanti anak-anak kami hitung. Yang kedua, tulang penyusun
anggota badan. Tulang penyusun anggota badan itu ada 3 bagian. Bagian dada dan tulang rusuk, bagian belakang, dan bagian gelang. Yang mana itu? Ini dia bagian tulang rusuk dan tulang dada. Ini tulang dada, ada hulu, ada tulang badan, ada tulang pedang-pedangan. Kemudian tulang rusuk itu ada 7 pasang sejati, 3 pasang palsu, 2 pasang melayang. Yang kedua, tulang belakang. Tulang belakang itu ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian gelang ada 2, tulang gelang bahu dengan gelang panggul. Gelang bahu dengan gelang panggul, ini gambarnya. Nah, berapa jumlahnya masing-masing bisa kita lihat secara terperinci. Ini jumlahnya ini. Bisa kamu lihat, kamu hitung di rumah ini. Ya, tulang badan itu ada 3 bagian itu. Ini A-nya, bagian dada, tulang rusuk. Ini yang B-nya bagian belakang. Ini bagian C-nya bagian gelang. Nah, ini ada jumlahnya, bisa dilihat berapa jumlahnya. Baik, selanjutnya kita masuk tulang anggota gerak, gerak bawah dan gerak atas. Anggota gerak atas itu mulai dari tulang lengan atas, itu ada 2 buah sampai dengan tulang jari tangan dan ruas-ruas jari tangan. Ini ada jumlahnya. Kemudian anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha 2 buah sampai dengan tulang jari kaki. Ini lihat, bisa dihitung jumlahnya berapa. Baik, selanjutnya masuk yang terakhir adalah sendi. Apa sih yang dimaksud dengan sendi? Sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Itulah yang disebut dengan sendi. Nah, sendi itu dibedakan atas 3 berdasarkan dapat tidaknya sendi itu digerakkan. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Apa sendi mati? Hubungan antara tulang itu di mana gerakannya tidak bisa digerakkan. Tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya adalah hubungan tulang antara tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Ini hubungan tulang yang pergerakannya terbatas. Contohnya antara tulang rusuk dengan tulang dada. Tulang rusuk dengan tulang dada. Yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis itu adalah sendi atau hubungan antara tulang yang gerakannya sangat lebih bebas. Sangat lebih bebas. Ini diartrosis itu ada dibedakan menjadi 5. Kalau nanti kuliah itu masih ada tambahannya. Dari untuk SMP itu 5. Berdasarkan arah geraknya, maka sendi gerak dibedakan menjadi 4 jenis. 1, sendi peluru, gerakannya ke segala arah. Ini terdapat pada pangkal lengan, tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nih. Kemudian sendi engsel, dia seperti engsel. Gerakannya terbatas hanya 1 arah. Contohnya adalah terdapat pada siku atau lutut. Kemudian yang ketiga, sendi putar, itu ujung tulang yang satu berputar pada tulang yang lain. Ini bisa kita lihat di antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian yang keempat, sendi pelana. Pelana itu
ibarat kita duduk di atas pelana seperti itu modelnya. Gerakan ini dilakukan dua arah, ke depan dengan ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Contoh bisa kita lihat dengan contoh tulang antara ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan. Kemudian yang terakhir adalah sendi luncur, dia seperti modelnya meluncur, bergeser-geser. Ini bisa kita lihat pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ya, sampai di sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami. Saya tekankan, belajar itu bukan untuk beban, tapi adalah kebutuhan. Maka ikutilah video ini dengan santai, tapi konsentrasi. Nah, setelah kamu ikuti, nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Terima kasih.